Akhirnya internet berkecepatan tinggi 5G resmi hadir di Indonesia. Namun, dikala operator telekomunikasi Indonesia berbondong-bondong mendatangkan teknologi 5G, ternyata negara penerbit 5G yaitu China sudah mulai mengembangkan internet generasi selanjutnya, yaitu 6G. Pertanyaannya, beranikah kita menandingi 6G-nya China? 5G 90% teknologi gadgetnya sama dengan 4G. Hanya chipnya diganti dengan yang lebih cepat conductivity-nya. HP mahal itu karena emasnya lebih banyak, yaitu di 4G. Kalau di 5G, emasnya diganti dengan iridium. Untuk mampu menandingi 6G-nya China, kita harus menyusun strategi ATM, amati, tiru, modifikasi dengan mengcopy paste gadget 4G atau 5G namun dengan bahan rhodium. Karena rhodium mampu mengonektifikasi lebih cepat dari emas ataupun iridium. 6G diklaim lebih cepat 100 kali dari kecepatan 5G dan mampu mencangkup jaringan bawah laut hingga luar angkasa. Sangat ngeri sekali. Bisa dibayangkan betapa majunya Indonesia bila mampu mengembangkan teknologi 6G. Jangan ditanya, apakah Indonesia mampu mengembangkan teknologi 6G dengan perizinan khusus yang rumit. Dan jangan ditanya dananya dari mana dan di mana pengujiannya. Jangan sampai kejadian seperti mobil listrik yang hijrah ke Malaysia. Dan jangan sampai seperti teknologi penyembuhan kanker yang menggunakan logam samarium yang akhirnya hijrah ke Singapura dan ke Jepang karena blas tidak ada dukungan dari pemerintah. Seakan-akan itu seperti sampah radioaktif bila tanpa sogokan. Wahai sahabat, berinovasi di negara yang tidak pernah lelah kita cintai ini memanglah sulit. Kita harus benar-benar berani melakukan sebuah perubahan besar. Wahai para tetua atau senior, kalian semua harus tahu, para pemuda ini hanya minta dukungan dengan cara didiamkan, melakukan inovasi dengan menduplikasi teknologi yang sudah ada dan memodifikasinya sedikit. Duplikasi ini jangan dibilang jiplak atau niru ya. Wis, intinya dukung saja. Meniru itu proses pengulangan agar terampil untuk jadi ahli. Seperti negara Cina, walaupun negaranya brengsek, tapi mereka berhasil. Karena dulu, di waktu tahun 80-an, Cina itu negara imitating, negara peniru. Apa aja ditiru, dari yang mikro sampai yang big size. Tetapi, apa yang terjadi setelah 30 tahun ke depan? Sekarang Cina menjadi negara innovating country atau negara pencipta. Sekali lagi, beranikah kita meniru langkahnya Cina? Benar sahabat, karena dalam ilmu aplikasi psikologi ada kata-kata bahwa keunggulan itu tidak ada. Yang ada hanya pengulangan. Demikian juga kata-kata dari Aristoteles. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Jadi kesempurnaan itu bukan sebuah tindakan, melainkan kebiasaan. Jadi, kalau kita mau jadi manusia unggul, ulangi hal yang sama ribuan kali. Misalnya, pembalap Marc Marquez di usia 4 tahun, dia latihan 5 jam setiap hari. Di usia 17 tahun, dia juara dunia MotoGP kelas 125cc. Petarung Khabib Nurmagomedov di usia 5 tahun, dia latihan 5 jam per hari dengan keras. Hingga hari ini, Khabib adalah petarung yang belum terkalahkan di UFC. Demikian juga Rudy Hartono. Dia main badminton di usia 6 tahun 5 jam setiap hari. Di usia 18 tahun, dia juara dunia di kejuaraan All England. Jadi, mengulang itu kunci sukses. Untuk itu, wahai sahabat, kita harus berani melakukan imitating atau meniru produk asing sampai ribuan kali agar kita bisa menjadi terampil dan baru pencipta yang terampil untuk membangun bangsa. Salam NKRI garis halu.